Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di kuliah pada siang hari ini ya, hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Pada hari ini saya akan membahas kembali mengenai materi yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang kasbang ya. Mungkin masih ada yang belum paham. Kemudian dalam pengerjaan untuk yang job 3 kemarin mungkin ada yang harus diletakkan di mana pada proses tersebut, apakah pada penerimaan melalui kasbang ataupun pada pengeluaran melalui kasbang. Pada pertemuan yang ketujuh pada hari ini saya akan memberikan pembahasan lagi ya mengenai proses pencatatan melalui kasbang dari job yang kemarin. Tetapi sebelum saya demokan untuk job 3, akan saya terangkan kembali mengenai kasbangnya. Jadi bagaimana proses yang harus kita lakukan di dalam sistem Mayop apabila kita menggunakan penggunaan menu kasbang. Perhatikan baik-baik untuk materi pada hari ini, dan untuk job 3-nya nanti bisa dikerjakan agar tidak banyak kesalahannya dalam proses penggunaan pada kasbang. Saya mulai saja ya untuk materi yang akan saya terangkan. Ya, kita lihat di layar seperti halnya di minggu yang kemarin pembahasan tentang kasbang. Bagaimana proses dari kasbang kalau proses itu kita gunakan di dalam aplikasi Mayop Accounting. Sudah saya sampaikan di mana untuk tujuan pembelajaran pada kasbang di sini, saya menginginkan untuk mahasiswa itu bisa memahami tentang kasbang ya, karena di dalam kasbang ini nanti akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nomor 3, yaitu bisa menampilkan untuk laporan rekonsiliasinya. Kemudian untuk yang poin nomor 2 dalam tujuan pembelajaran di sini, mahasiswa mampu untuk mencatat transaksi pada kasbang. Karena dalam proses pencatatan transaksi di dalam kasbang ini ada posisi penerimaan kasbang, kemudian ada juga pengeluaran pada kasbangnya. Nah, ini proses dari kasbang untuk pengertian dari kas dan juga pengertian dari kasbang. Saya lanjut saja untuk entry transaksi kasbang pada Mayop. Saya ulang dalam proses untuk entry transaksi, di mana lingkup uraian pada materi ini meliputi entry di transaksi pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu ada pembayaran biaya, kemudian ada juga untuk pembayaran ke hutang, kemudian ada juga untuk proses yang lain yang berkaitan dengan transaksi pada pengeluaran kasbang. Kemudian ada juga untuk entry transaksi di dalam proses pada kas kecil ya. Jadi apakah bisa pada banking atau kasbang ini nanti untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas kecil. Misalnya saja ada
pengeluaran biaya pembelian perangko pada kas kecil. Kemudian ada juga untuk pembayaran biaya transportasi karyawan dengan menggunakan kas kecil. Nah, ini berarti nanti kita lakukan di dalam entry transaksi pada kas kecilnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses di dalam banking itu nanti yang berhubungan dengan penerimaan kas banknya. Nah, kita lihat di layar yaitu tentang proses untuk pencatatan di dalam sistem atau aplikasi program Mayop. Di sini nanti kita memilihnya pada comment center ya, memilihnya pada comment center. Kemudian di pilihan comment center ini kita memilih pada banking, memilihnya pada banking yang biasanya kita menggunakan di account. Ini khusus pada proses untuk pengisian pada rekening, pengolahan pada rekening. Nah, sekarang kalau kita gunakan pada banking berarti di sini yang berkaitan dengan kas bank. Di dalam proses alur yang ada di kas bank ini ada proses yang pertama yaitu pada spend money-nya, kemudian ada receive money, kemudian di proses yang terakhir nanti ada rekonsiliasi account. Kalau rekonsiliasi account ini berarti kita proseskan untuk pencatatan di dalam laporan rekonsiliasi bank yang sangat bermanfaat di dalam laporan pada pihak bank maupun pada pihak nasabah untuk mengetahui penyesuaian laporan atau transaksi yang terjadi pada bank dan catatan nasabah. Kemudian pada menu transaksi jurnal, kalau transaksi jurnal ini yang kita gunakan untuk melihat jurnal transaksinya. Jadi yang sudah kita lakukan pada pengeluaran yang berhubungan dengan kas bank di spend money-nya. Kemudian untuk yang receive money berarti yang berkaitan dengan penerimaan melalui kas bank, sehingga nanti di dalam laporannya kita bisa menampilkan di menu transaksi jurnal. Kalau kita ingin masuk ke dalam laporan berarti pilih pada reportnya saja. Di dalam menu report ini nanti bisa kita pilihkan untuk transaksi khusus yang berhubungan dengan penerimaan di receive money ataupun nanti di pengeluaran. Terus ada juga untuk laporan di rekonsiliasinya. Saya lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari entry transaksi untuk pengeluaran kas atau kita masukkan pada spend money ya, cash in bank. Jadi proses yang kita gunakan dalam sistem pencatatan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kas banknya, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pada catatan di dalam kas bank kita ada transaksi pengeluaran dari telepon, biaya telepon, kemudian biaya air, kemudian biaya perlengkapan ataupun nanti pada biaya internet. Nah, di proses untuk spend money kalau sudah ada transaksi seperti ini dari bukti pengeluaran kas bank ya, yang nanti kita catatkan di dalam sistem Mayop. Perhatikan di sini kita klik pada comment center, kemudian pada pilihan banking, pilih di spend money ya, pilihnya di spend money. Jadi di sini
kemudian isilah data-data sesuai dengan dokumen sumbernya, di mana dokumen sumber itu dari nota ataukah dari kwitansi ataukah dari bukti-bukti yang lainnya. Kemudian di account ini harus diperhatikan, jangan langsung kita klik kemudian kita laporkan di rekodnya, tetapi ubah terlebih dahulu di account ini pada rekening kas bank. Kemudian dilihat pada proses di balance-nya, ini ada nilai saldo pada kas banknya sejumlah berapa. Kemudian ada card, berarti yang menunjukkan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengeluaran kas bank. Kemudian untuk proses di dalam pembayarannya menggunakan sistem untuk cash ataukah menggunakan pada proses di sistem ke kas banknya pada kartu kredit ataupun yang lain. Nah, kemudian di proses yang account ini nanti kita tinggal memilihkan saja ya dari rekening-rekening yang sesuai dengan dokumen sumber tadi, yaitu ada biaya perlengkapan, ada biaya telepon, kemudian ada biaya air, dan ada biaya untuk internet. Kemudian jumlahnya ada berapa, kita masukkan di dalam amount di sini. Kemudian kalau sudah, nanti kita tinggal melakukan rekod apabila di dalam proses ini sudah benar ya. Kemudian untuk cek nomor ini kita isi saja urut dari nomor 1 dan seterusnya, tanggal dan jumlah total keseluruhan itu nanti pada pilihan di amountnya. Kemudian dari jurnal hasil pengeluaran yang berhubungan dengan kas bank tadi, kita bisa melaporkan langsung pada transaksi jurnal dari pilihan disbursementnya. Kemudian kita masukkan dari tanggal 01 kemudian tahun berapa yang kita catatkan sampai dengan tanggal 31 Desember misalnya. Kemudian di sini nanti akan muncul dari pembayaran untuk biaya-biaya tercatat ada 1.500.000 ya, tercatat ada 1.500.000. Kemudian dari proses yang ada kita lihat di tampilan yang bawah ini sudah menunjukkan dari contoh ya, nama usahanya adalah Salon Wahyu. Kemudian ada cash disbursement journal, kemudian untuk transaksinya sudah berhasil, ada pencatatan biaya-biaya pada kas bank ya. Ini berarti kita sudah melakukan proses pencatatan dari dokumen sumber yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah entry untuk transaksi yang berhubungan dengan kas kecil ya. Misalnya saja ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas kecil, misalnya seperti tadi ya, ada biaya untuk transport, kemudian ada biaya perangko, kemudian ada juga untuk biaya makan ya, karyawan yang diambilkan dari kas kecil. Prosesnya sama, kita tinggal menggunakan saja pada comment center, kemudian pilih ke banking, terus pilih yang seperti tadi, yaitu pada spend money. Hanya saja perbedaannya, perhatikan sesuai dengan dokumen sumber yang ada di sini pada petty cash voucher ya, petty cash vouchernya. Di situ ada amountnya adalah 700.000, kemudian muncul untuk accountnya kita bukan ke kas bank lagi, tetapi untuk yang kas kecil. Jadi di sini nanti diambil untuk kas kecilnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi di dalam proses untuk transaksi yang berkaitan dengan kas kecilnya, kalau misalnya saja kita menginginkan bahwa untuk transaksi itu berkaitan dengan kas kecil,
maka kita tinggal melakukan perubahannya itu di posisi account, ya, di posisi account. Jadi accountnya ini jangan tertuliskan kas bank, tetapi tertuliskannya adalah kas kecil. Kemudian untuk cek nomor, tanggal, kemudian untuk accountnya ini tidak berbeda dengan pencatatan yang berkaitan dengan kas bank tadi. Kita ambil dari biaya upah, kemudian ada biaya perangko. Jadi biaya upahnya ada 500, kemudian ada biaya perangkonya adalah 200, ya. Sehingga nanti tercatat di amountnya ini adalah 700. Jadi ini diambil di kas kecil. Kemudian yang di bawah ini pada area untuk pengisian rekening ini kita catatkan pada biaya-biayanya saja. Kemudian untuk transaksi penerimaan kas. Kalau transaksi penerimaan kas berarti pindah ya. Pindah kita masuk di posisi di receive money-nya, dimana untuk yang receive money ini kita gunakan dalam pencatatan di penerimaan kas bank. Misalnya ada pendapatan ya yang masuk ke kas bank. Kemudian ada juga pelunasan dari A, B, C dan seterusnya dari pihak debitur yang melalui kas bank. Jadi dari prosesnya nanti pelunasan piutang itu kita masukkan di penerimaannya. Hati-hati jangan masuk ke posisi yang ini lagi, tetapi masuknya di receive money-nya. Nah, kemudian pada dokumen sumber di sini ada tulisan setoran dari pemilik sebesar 35 juta. Ada setoran modal ya sebesar 35 juta. Jadi kalau nanti dalam bentuk setoran ini masuknya pada kas bank, jadi yang kita proseskan adalah kas bank dengan modal, maka di deposit to account ini diubah ke kas bank lagi. Kemudian dari amount receive-nya ini nanti otomatis akan tertulis 35 juta yang sama dengan di tulisan amount pada account modal Wahyu. Kemudian di memonya tuliskan setoran tambahan, ya. Ini di memo ini sebagai keterangan saja bahwa ada transaksi yang berhubungan dengan modal. Jadi dari pihak pemilik itu menambah untuk setoran modalnya, kas bank pada modal. Nah, kemudian kalau sudah tercatat seperti tadi, kemudian kita record, terus kita ambil pada laporannya. Laporannya nanti pilihnya di banking ya, bukan di account, tapi laporannya di banking. Kemudian di sini nanti akan muncul dari cash receipt journal tercatat kas bank pada modal. Biasanya kita mencatatnya kan hanya kas pada modal saja. Nah, tapi karena modalnya ini atau setoran modalnya ini dimasukkan ke dalam kas bank, maka kita ambil kas bank pada modal. Jadi catatannya di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah terproses semuanya dari transaksi-transaksi yang ada, kita tinggal menampilkan laporan-laporan utama ya. Laporan-laporan utama itu dari balance sheet-nya. Kemudian ada juga untuk profit and loss-nya. Kemudian ada juga untuk laporan trial balance-nya. Kalau di balance sheet kita menampilkan untuk neraca, di dalam neraca ini untuk melakukan pengecekan ya, apakah sudah masuk untuk kas tadi, yaitu satu dari kas bank. Oh, ternyata kas bank ini sudah tercatat sebanyak 38.500.000, jadi sudah terproses. Kemudian ada kas di tangan, kemudian ada kas kecil sebesar 400.000.
500.000 ya. Ini yang bisa kita lihat untuk melakukan proses pengecekan di dalam neraca. Terus nanti untuk laporan-laporan yang lain, yaitu dari pengeluaran kas bank, kemudian ada penerimaan kas banknya, kemudian yang paling penting kita menampilkan di rekonsiliasi ya. Nanti prosesnya bagaimana, kita ulang lagi, saya masukkan ke dalam job 3 agar nanti untuk pengerjaan di dalam job 3-nya tidak ada kesulitan gitu ya. Ini untuk materi yang saya sampaikan. Untuk hari ini saya tampilkan juga dari job 3 dan juga untuk demo ya. Saya tampilkan untuk yang job kemarin. Nah, ini adalah job sheet 3. Banyak yang bertanya tentang transaksi pada tanggal yang pertama ya. Saya masuk saja. Nah, ini tanggal 2 Januari. Ini ditambahkan untuk kas kecil dengan nilai 500.000. Dengan nilai 500.000. Nah, ini nanti masuknya kemana ya? Sudah saya berikan untuk blok warna kuning bahwa tanggal 2 Januari tahun 2022 itu masuknya di spend money. Jadi ada pengeluaran kas bank untuk pembentukan kas kecil. Jadi pada tanggal 2 Januari ini ada pembentukan kas kecil melalui kas bank. Jadi di posisi pada spend money-nya. Kemudian untuk transaksi yang ada di tanggal 5, tanggal 8, kemudian tanggal 12, 23, tanggal 27, ini adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran lewat cek, lewat kas bank. Jadi nanti sudah ada keterangan, klik banking, pilih ke receive money. Tanggal 5 Januari perusahaan ini menerima order untuk tur wisata pada PT Muncul dengan komisi yang diterima sebesar 3 juta. Jadi di dalam pencatatan nanti kita masuk di receive-nya, kemudian kita catat ada penerimaan order untuk tur wisata sebesar 3 juta. Ya, nanti saya demokan. Kemudian tanggal 8 itu juga ada menerima komisi dari pihak hotel Wijaya sebesar 5 juta dan langsung ditransfer ke bank. Begitu juga tanggal 12 Januari ada pembelian membeli tiket pesawat ya sejumlah 10 lembar, total pembayaran yang langsung ditransferkan sejumlah nilai tersebut ke rekening perusahaan tetapi melalui kas bank. Jadi nanti ada rekening yang masuk di pendapatan untuk karcis. Kemudian ada pendapatan komisi dan juga untuk pembelian 10 tiket dengan total pembayaran 8 juta yang langsung ditransfer ke rekening perusahaan ya. Saya contohkan juga ini dari penggunaan Kemayop sesuai dengan job 3-nya. Saya masuk create ya. Kemudian dari create ini saya pilih next. Kemudian saya isikan nama perusahaannya adalah Travel Mulia misalnya ya. Misal aja ini saya isikan untuk namanya. Kemudian addressnya, alamatnya Jalan Raya. Terus saya next saja. Tahun 2022 untuk yang akhir Desember dan awalnya ini saya buat Januari. Kemudian saya gunakan di penggunaan 1 tahun ada 12
bulan. Kemudian saya pilih next, next lagi. Nah, di sini nanti kita gunakan pada pilihan yang pertama ya. Jadi kita mengambil tipe bisnis yang sudah disediakan oleh sistem Mayop. Yang sudah disediakan oleh sistem Mayop. Ya, kemudian saya pilih next. Ya, lihat di tampilan layar, perhatikan baik-baik. Kita ambil untuk tipe of bisnisnya. Di sini nanti kita cari yang travel agency. Kalau ada yang belum paham nanti bisa bertanya ya. Ini saya ambil travel agency, use. Kemudian di account listnya di sini sudah ada beberapa rekening yang ada. Nah, ini saya next lagi. Kemudian saya simpan, saya masukkan ke flash disk ya. Saya simpan dengan nama Travel Mulia. Saya save. Next lagi. Kita tunggu. Kemudian pilih ke comment center. Saya langsung masuk di comment centernya. Terus di account kita lihat di job sheet ya. Saya klik di job sheet lagi. Ini ada beberapa rekening yang harus diisi. Ada kas bank 40 juta, kas di tangan 30 juta, kas kecilnya 250. Kemudian modal ada 70 juta 250. Terus ada juga untuk rekening-rekening yang nanti harus ditambahkan. Tapi kalau misalnya Bu di transaksi pada rekening baru itu ada yang belum boleh ditambahkan ya, silakan ya. Mungkin ada yang belum saya catat di dalam rekening baru, silakan ditambahkan lagi dengan nomor yang diisi sendiri. Kemudian dari harga beli tiket ini nanti sebagai bentuk pembeliannya. Kemudian ada air tiket yang digunakan untuk pendapatan. Jadi ada penjualan tiket yang masuk di air tiket ini sebagai pendapatannya, dan ada cost of sales tiket ini sebagai pembelian ya, sebagai pembelian. Saya klik lagi di sistem Mayopnya. Nah, ini di account list ya. Saya klik dulu di account listnya. Saya akan menambah untuk saldo pada kas bank, atau ini saya ubah dulu yang cek account. Contoh saja ya, cek accountnya ini saya ganti menjadi kas bank, dimana saldonya ada 40 juta. Kemudian saya oke. Kemudian di sini nanti ada juga untuk yang cash drivernya. Ini sebagai kas di tangan, diisikan nilainya adalah 30 juta. Kemudian untuk yang petty cash ini saya edit, kemudian saya beri nama kas kecil ya, kas kecil. Kemudian nilainya adalah 250. Nah, kemudian saya oke. Kemudian untuk modal, ini saya ambil modalnya yaitu di nilai ini sebesar 70 juta 250. Nah, kemudian saya oke. Nah, ini sudah muncul ya. Saya close. Kemudian untuk laporan saya lihat dulu pada pilihan standard balance, yaitu di bulan Januari atau bulan Desembernya. Dilihat dulu sebentar.
Sudah ya. Nah, ini saya ambil di bulan Januari karena masih awal, kemudian saya display. Nah, ini sudah muncul dari total aset dan total untuk equity-nya 70 juta ya, 70 juta 250. Kemudian saya close. Kita masuk ke transaksi yang pertama. Saya masuk lagi di Word ya. Kita lihat di soal. Nah, ini yang tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari ini ada pembentukan untuk kas kecil melalui kas bank. Kita ambil, berarti pilih di banking, kemudian pilih di posisi spend money, kemudian ini sudah tercatat kas bank ya, ini sudah tercatat kas bank dengan total ada 40 juta. Kemudian untuk cek nomor 1 tertanggal 2 Januari saya ganti tanggal 02/01 tahun 2022. Kemudian memonya adalah pembentukan kas kecil. Nah, kemudian kalau sudah kita ambil di sini, klik di account, proses dari kas kecilnya tadi. Ini ada kas kecil ya, kita ambil. Kemudian nilainya adalah tadi sebesar 500.000 ya, contoh ya 500.000. Nah, ini sudah ada nilai 500.000. Kalau misalnya saja cardnya ini mau diisi, berarti tinggal klik saja pada drop down listnya, ini tanda panah arah ke bawah, kita klik ya. Kemudian diberi nama siapa yang kita tuju. Misalnya karena di situ merupakan pembentukan kas kecil itu dari pihak pemilik, maka saya buat use card. Atau kalau misalnya saja belum ada, berarti pilihnya di new. Pilih di new. Kemudian di sini saya isikan dari nama, ini dari pihak personal. Kemudian individu ya, namanya adalah Mulia ya, nama pemiliknya Mulia. Kemudian saya oke saja. Tinggal diklik saja lagi di tanda panah arah ke bawah atau drop down list, kemudian kita ambil Mulia. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian amount-nya otomatis nanti muncul 500.000 setelah semuanya benar. Bu, kalau misalnya cardnya dan paynya itu tidak diisi bagaimana? Boleh, tidak apa-apa ya, kalau misalnya memang tidak ada nama dari pemilik atau dari pihak kreditur ataukah nanti dari debitur atau yang lain ya, dikosongi boleh. Kemudian saya klik record, kemudian klik jurnal, maka di sini nanti kita bisa melakukan pengecekan. Saya ambil dari 01/01 tahun 2022 akan muncul yaitu pembentukan kas kecil pada kas bank sebesar 500.000 ya. Ini yang tercatat untuk yang tanggal 2 Januari. Nah, kemudian kalau misalnya ada pembelian tiket, Bu. Pembelian tiket itu dari pihak customer ya. Pembelian tiketnya ke travel kita. Berarti nanti ini saya cancel, masuknya di receive money. Kita klik di receive money-nya. Kemudian diambil untuk kas bank. Ini benar sudah ada kas banknya dan saldo kas bank sudah berubah nilainya menjadi 39.500 karena sudah ada pengeluaran tadi ya untuk pembentukan kas kecil sebesar 500.000. Kemudian di payoutnya di sini nanti boleh diisi. Kemudian untuk payment methodnya kita sesuaikan, kita ambil dengan menggunakan sistem cash ya, ataukah dengan menggunakan kas bank dari proses kartu kredit ataupun yang lain. Nah, ini saya klik dulu tanggalnya dulu ya, saya ganti tanggalnya adalah tanggal contoh aja 10/01 kemudian tahun 2022.
memonya ada pendapatan penjualan tiket. Kemudian di account ini diklik, kita ambil pendapatan tiket. Pendapatan tiket kan tadi di air tiket ya. Ini diminta untuk mengganti namanya menjadi pendapatan tiket. Tapi ini belum saya ubah, biarkan saja dalam bahasa Inggris saya menggunakan yang air tiket. Kemudian use. Jumlahnya berapa? Oh, ada 5 juta. Nah, kemudian kita klik pada posisi amount receive, otomatis nanti sudah muncul 5 juta. Dan di payment methodnya misalnya saya menggunakan sistem cek ya. Kemudian use sudah tertera semua, sudah ada. Kalau misalnya di Payoneer ini diisi lagi dari pihak customer, silakan klik di drop down listnya, yaitu tanda panah arah bawah ini, klik, kemudian dibuat baru, new. Misalnya saja ada pihak customer, pilih customer ya. Kemudian untuk name-nya saya beri nama misalnya dari Tuan Ali misalnya ya. Kemudian untuk yang lain tidak saya isi. Nah, kemudian di sini tinggal kita ambil, karena nanti ini juga berhubungan dengan laporan dari debitur dan kreditur ya kalau ada nama-namanya. Ini sudah muncul air tiket, kemudian saya klik record. Kemudian lihat di jurnal, klik jurnal, tampilkan hasilnya, akan muncul kas bank pada pendapatan air tiket atau pendapatan tiketnya ya. Nah, ini kalau misalnya saja nanti di laporan profit and loss saya ambil di bentuk sistem laporan laba rugi, klik, kemudian pilih di account, pilihnya pada profit and loss-nya, klik, terus kita display. Kalau misalnya nanti kok tidak muncul, pilih di customize-nya ya. Customize ini kita lakukan untuk perubahan-perubahan. Jadi di Januari sampai Desember ya. Ini saya display, akan muncul sudah ada air tiket sebesar 5 juta ya. Ini terus yang lainnya lagi adalah untuk pencatatan di spend money juga, tapi untuk pengeluaran biaya-biaya sama. Di dalam pengeluaran biaya misalnya menggunakan yang kas kecil bisa tidak? Bisa. Ininya kas banknya ganti dulu menjadi kas kecil ya. Ini saya contohkan dulu yang kas bank ya. Kemudian tertanggalnya ada tanggal 15/01 tahun 2022. Kemudian ada pembayaran untuk gaji. Nah, kemudian di sini saya ambil dari biaya salary ya. Saya cari, ada ini biaya salarinya. Jumlahnya ada 750.000. Kemudian untuk cek nomor saya isi 2 secara otomatis ya, muncul 750. Kemudian untuk cardnya nanti misalnya gajinya ini karena untuk banyak karyawan Bu, tidak diisi, boleh tidak diisi, silahkan ya. Ini diisikan untuk gaji karyawan. Terus kalau sudah, klik record, kita lihat di jurnal, maka di sini nanti sudah ada 2, satu yang tadi berhubungan dengan kas kecil dan satunya yang digunakan untuk pengeluaran biaya gaji ya. Kita close. Kemudian yang satunya adalah kas kecil, misalnya untuk membeli perangko melalui kas kecil, ini diganti dulu, kas banknya ganti menjadi kas kecil. Nah, kemudian tanggalnya saya ubah tanggal 20/01 tahun 2022. Kemudian memonya adalah biaya perangko ya, atau biaya perlengkapan lah ya, perlengkapan ya, contoh aja. Terus di sini saya ambil untuk biaya-biaya, masuknya di biaya perlengkapan atau biaya ke training ya, ataupun nanti yang lain ya. Nah, ini biaya perlengkapannya saya use, sudah masuk, ada sebesar 120.000. Nah, ini pengeluaran dari kas kecilnya. Kemudian kalau sudah kita record, oh maaf,
maaf, jumlahnya saya oke. Ini jumlahnya sudah ada ya. Saya ulang lagi. Tanggal 20, kemudian masuk kas kecil untuk biaya travel sebesar 120. Ini sudah muncul di amountnya, record. Biaya seminar saya record, kemudian kita lihat di jurnal. Nah, ini sudah ada ya. Biaya seminar sebesar 120. Kalau misalnya Bu itu ada dua atau ada kesalahan, sama halnya dengan perubahan pada pencatatan jurnal, kita tinggal klik aja di tanda panah putihnya ini. Kemudian kita lakukan edit, kemudian hapus, delete, cek transaksi. Otomatis nanti akan terhapus dan sudah ada 3 saja. Yang ini kas bank, kemudian yang ini adalah kas kecil. Ya, kita lihat di laporan, pada laporan ke banking, kita ambil dari yang disbursement. Ini sudah ada. Nih, sudah masuk ya untuk pengeluarannya. Kemudian saya tampilkan dalam print preview. Ini sudah ada. Kemudian saya tampilkan lagi yang lain, yaitu yang cash receipt. Ini saya display. Ini juga sudah muncul, ada 1 penerimaan. Kemudian untuk yang lainnya yaitu dalam bentuk rekonsiliasi ya. Kalau rekonsiliasi nanti kita tinggal klik aja di rekonsiliasi account. Kemudian kita ambil dari kas bank ya. Yang kita rekonsiliasi adalah khusus pada kas banknya. Kemudian tertanggalnya adalah 31 Desember tahun 2022. Nah, ini sudah muncul, saya oke. Ini sudah ada. Kemudian diklik rekonsiliasi. Oke. Kemudian kalau sudah, kita print. Kita cetak melalui PDF. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul untuk laporan rekonsiliasinya. Jadi sudah jadi untuk laporan yang berhubungan dengan travel mulia. Ya, ada gaji karyawan, kemudian untuk yang outstanding checknya, kemudian ada outstanding deposit, ada 500 dan satunya 750. Tapi kalau yang untuk kas kecil tidak masuk di rekonsiliasi ya. Karena untuk yang kas kecil itu ya khusus hanya di kas kecilnya saja. Kalau rekonsiliasi itu yang berhubungan dengan kas bank. Gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan proses pencatatan kas bank. Saya ulang lagi. Jadi nanti di dalam job 3 sudah bisa dikerjakan, tidak ada kesalahan. Kemudian dalam prosesnya jauh lebih mudah ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di pertemuan yang ke-7 ini. Kemudian untuk job 3-nya silahkan dikerjakan penggunaan pada kas bank ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.